Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Eka Desmaria, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Darmasraya. Kali ini saya akan menjelaskan modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Inquiry apresiatif adalah mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan inquiry apresiatif, langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan metode Bagja. Tahapan yang perlu dilakukan dalam Bagja adalah: pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan terakhir atur eksekusi. Visi guru penggerak mewujudkan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berkarakter, mandiri, kreatif, dan inovatif. Prakarsa perubahan dari visi yang telah ditetapkan, meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Tahapan dalam membuat pertanyaan utama dalam Bagja. Pertanyaan utamanya adalah: bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Daftar tindakan yang perlu dilakukan: 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. 2. Mencari tahu karakter peserta didik melalui asesmen diagnostik. Ketiga, mencari referensi tentang cara meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Tahapan kedua, ambil pelajaran. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah: pertama, siapakah guru yang ahli dalam mengolah sampah menjadi barang bernilai guna? Yang kedua, barang atau kerajinan apa yang ingin dihasilkan dari pengolahan sampah? Ketiga, keterampilan apa saja yang perlu saya miliki untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik dalam proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Daftar tindakan yang perlu dilakukan: 1. Mencari tahu guru yang ahli dalam mengolah sampah menjadi barang jadi. Kedua, wawancara atau survei pengalaman kepala sekolah, atau guru, atau orang tua, dan murid dalam pengolahan sampah menjadi barang bernilai guna. Ketiga, mencari contoh nyata bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna melalui wawancara atau studi literatur, baik mandiri maupun kolaborasi. Tahapan selanjutnya, gali mimpi. Pertanyaan yang dapat diajukan: pertama, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika peserta didik mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Yang kedua, bagaimana perasaan saya jika mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Ketiga, harapan apa yang ingin saya capai dalam upaya meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Daftar tindakan yang perlu dilakukan: 1. Membuat deskripsi sikap saya dalam merespon pertanyaan murid melalui survei tentang cara pengolahan sampah menjadi barang bernilai guna.
Yang kedua, membuat deskripsi sikap saya dalam merespon kesalahan murid melalui survei, misalnya dengan tidak menghakimi. Yang ketiga, guru dan peserta didik membuat harapan dan evaluasi mengenai proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Tahapan selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang dapat diajukan adalah, pertama, apa langkah awal yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Kedua, apa tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah? Ketiga, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah? Terakhir, bagaimana cara mengukur kemajuan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah? Tindakan yang perlu dilakukan, 1. Membuat daftar sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Kedua, membuat daftar tindakan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi peserta didik melalui proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Ketiga, merancang tahapan dalam proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Terakhir, membuat target pencapaian dalam proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Tahapan terakhir dalam metode Bagja adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang dapat diajukan, yang pertama, siapa yang akan mengerahkan dan memantau proses pelaksanaan proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Yang kedua, siapa saja yang ikut terlibat dalam proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna? Ketiga, kapan proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna dilaksanakan? Terakhir, apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah rencana ini berhasil dilaksanakan? Daftar tindakan yang perlu dilakukan. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan guru berkolaborasi untuk melaksanakan proyek yang telah ditetapkan. Yang kedua, menyusun tim kerja dan mendeskripsikan tugas setiap anggota tim dalam pelaksanaan proyek daur ulang sampah menjadi barang bernilai guna. Ketiga, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan proyek. Keempat, menentukan jadwal eksekusi pelaksanaan proyek. Dan yang kelima, selalu melakukan refleksi dan evaluasi dalam jangka waktu tertentu. Demikianlah tugas modul 1.3 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.